Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang matematika ya. Baik, pelajaran matematika ini yang akan kita bahas kelas 12 tentang transformasi. Nah, apa sih dilatasi itu? Nah, ini. Dilatasi itu pada pengertiannya, dilatasi itu merupakan transformasi geometri dengan cara mengalihkan dengan faktor skala. Nah, di sini ada faktor skalanya ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah ada faktor skala, tentu skala itu nanti akan kita cari dari titik pusat atau koordinatnya dihadapkan dengan titik-titik bayangannya atau x aksen atau y aksen gitu. Dan tentunya dalam pencarian x aksen atau x bayangan dan y aksen atau y bayangan, maka juga kita akan mengetahui rumus apa saja yang harus kita pakai. Nah, seperti yang sudah saya tulis di sini, untuk mencari x bayangannya atau x aksen, maka sama dengan k atau skala x dikurang dengan a ditambah dengan a. A ini di sini titik koordinat yang merupakan titik pusat. Titiknya ini sebagai titik horizontal. Ini A sebagai A, dan ini sebagai A-nya ya teman-teman, dan ini sebagai B-nya. Ini sebagai A dan ini sebagai B. Itu angka-angka itu akan kita masukkan ke dalam rumusnya. Langsung saja kita isi ya teman-teman ya. Oke. Kita cari dulu, diketahui ya teman-teman, jangan lupa dalam setiap soal kita harus menyimak dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, di sini yang diketahui adalah garisnya. Garisnya adalah langsung aja, garisnya adalah y sama dengan 3x dikurang 7, lalu kemudian dilatasi dengan pusat 2,2 ya. Titik pusat 2,2 gitu ya teman-teman, 2,2. Dan faktor skala itu kita singkat dengan k ya. K-nya berapa? Itu 2 ya. Maka ini yang ditanyakan adalah persamaan bayangannya yang akan didapat dari soal-soal yang sudah diketahui gitu ya teman-teman. Persamaan bayangan. Nah, ini nih yang akan ditanyakan. Oke, langsung saja kita selesaikan ya. Penyelesaian. Nah, oke. Karena skala itu dia dimulai dari titik pusat ya, dihadapkan kepada bayangan, maka tentu di sini kita harus mencari bayangannya terlebih dahulu. Bayangan x aksen oke, sama dengan k x dikurang a plus a. Oke, langsung saja skalanya kita sudah tahu, itu skalanya 2 ya teman-teman. Terus x ini adalah mutlak, kita tulis ulang, dan kemudian a nya sudah kita dapat, a nya ini 2 di depan sebagai a, yang ini sebagai b nya, kurang 2 tambah 2. Nah, langsung saja kita operasikan dalam bentuk aljabar. Pasti teman-teman ingat tuh, aljabar itu dibahas di kelas 9 ya. Oke, 2 dikali x maka hasilnya 2x. 2 dikali min 2 atau negatif 2 itu adalah min 4. Kita turunkan plus 2. Nah, ini masih bisa disederhanakan teman-teman ya, konstanta dengan konstanta. Hutang 4 dibayar 2, maka hutangnya sisa 2. Ini x aksen kita sudah dapat. Sekarang kita cari y aksennya. Y aksen sama dengan y dikurang
B tambah B. K-nya 2, Y-nya mutlak dikurang dengan B-nya berapa? 2 juga ya teman-teman. Dan B-nya 2. Oke, kita operasikan aljabar. 2 dikali Y itu 2Y. 2 dikali negatif 2 itu negatif 4. Diturunkan plus 2. Maka kita turunkan lagi 2Y, ini bisa diselesaikan. Hutang 4 dibayar 2, hasilnya negatif 2. Nah, Y bayangan dan X bayangan ini kita sudah dapat. Nah, sekarang apa langkah selanjutnya? Kita cari X. X-nya yang bukan X bayangan, kita dapatkan di X bayangan ini. Kita cari, karena itu nanti akan kita masukkan ya. Kita tulis dulu. Ya. Mencari X. Oke. Dari soal ini, ya, dari penjelasan ini kita tulis ulang. X aksen sama dengan 2X dikurang 2. Maka kita coba rubah posisinya 2X, terus kemudian X aksen ya, ini tetap ya, kita rubah posisi aja, negatif 2, pindah ruaskan ya, misal pindah ruas itu jadi positif 2. Maka X sama dengan X aksen plus 2, karena ini pindah ruas perkalian maka jadi pembagian. Nah, X-nya kita sudah dapat ya. Setelahnya kita coba substitusikan teman-teman. Ya, substitusi. Kita tulis di sini aja ya untuk menyederhanakan. Substitusi. Substitusi apa yang harus kita substitusikan? Nah, dari soal ini teman-teman. Soalnya ya, kita tulis Y sama dengan 3X dikurang 7. Tuh ya. Ini substitusinya nanti akan kita masukkan ya teman-teman ya. Nah, soal ini nih. Ya. Karena ini kita sudah dapat Y aksennya atau Y bayangan, dia hasilnya 2Y dikurang 2. Y aksen sama dengan 2Y dikurang 2. Maka kita substitusikan ya, karena Y-nya ini kita sudah tahu ya teman-teman, tinggal kita masukkan aja angkanya 2, Y-nya sebesar 3X dikurang 7, negatif 2, kita turunkan. Maka kita operasikan aljabar, 2 dikali 3X hasilnya 6X ya teman-teman. 2 dikali negatif 7 itu hasilnya negatif 14. Kita turunkan 2. Maka konstanta ini kita sederhanakan menjadi hutang 14, hutang lagi 2, hutangnya jadi 16. Nah, ini kita sudah dapat. Selesai belum? Belum ya teman-teman. Tinggal akhir kita akan masukkan nilai X ini. Kita tadi sudah dapat nilai X-nya ya. Tinggal kita masukkan teman-teman ya. Memasukkan nilai X, kita tulis aja di sini biar jelas ya teman-teman ya. Memasukkan X ya. Oke. Kita tulis Y aksen sama dengan 6X dikurang 16. 6 X-nya berapa teman-teman tadi? Nah, ini ya. X-nya ini ya. Tulis X-nya dalam kurung X aksen plus 2 per 2. Nah, dikurang 16. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus operasikan teman-teman ya. Jangan lupa, ini akhir dari soal ini ya. 6 dikali X, 6X. 6X dibagi 2. 3X teman-teman. Mana paket mama? Oke, 6 dikali 2 itu 12. 12 dibagi 2. Anu mak sama nenek. Itu 6 ya teman-teman ya. Ingat positif 6. Dan ini kita turunkan 16. Negatif 16. Oke, langsung kita selesaikan. Kita sederhanakan 3X aksen. Jadi negatif 10. Maka hasil daripada soal ini hasilnya adalah Y aksen
atau y bayangan 3x aksen dikurang 10. Coba kita cari hasilnya ya teman-teman. Ada nggak? Nah, oke, y sama dengan 3x dikurang 10. Maka hasilnya adalah D ini ya teman-teman. Oke. Nah, semoga berhasil dan ya, coba teman-teman, saya punya soal ya. Silakan teman-teman isi soal berikut. Misalkan y sama dengan 3x dikurang 7. Ya, dilatasi, ya tentu dilatasi ya. Pusatnya 2 ada 4. Terus kemudian faktor skala. K-nya sama dengan 4. Nah, silakan dikerjakan ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.